Di sini tadi sudah saya sampaikan ya, ada kontrak kerjasama antara konsignor dengan konsinyi ya. Nah, di sini akan diatur itu ya bagaimana ketentuan umum ya, ketentuan umum yang memang berasal dari konsignor itu harus dipatuhi ya oleh konsigni gitu. Nah, sebagai contoh misalnya syarat kredit dari barang konsinyasi yang akan dijual gitu. Nah, kalau tentang ketentuan umum maka harus semua menerapkan gitu, baik itu pihak konsignor maupun pihak konsinyi gitu. Misalnya si konsignor punya kebijakan syarat kreditnya ini boleh kredit gitu ya, tapi dalam jangka waktu misalnya sebulan. Nah, maka itu semua harus mematuhi tentang aturan umum tersebut gitu. Nah, kemudian di sana juga disepakati gitu ya, mana beban-beban konsinyi yang akan ditanggung oleh konsignor ya, atau bisa direimburse. Nah, itu juga disepakati tuh ya, disepakati juga ya. Kemudian besaran persentase komisi itu juga akan disepakati antara konsinyi dengan konsinyur ya. Kemudian cara penanganan barang konsinyasi gitu, dan bagaimana penyelesaian pembayaran ya. Nah, itu biasanya yang apa hal-hal yang ditulis di kontrak kerjasama ya. Nah, untuk biaya-biaya yang mungkin bisa direimburse ya ke konsignor itu biasanya terkait dengan ongkos angkut ya, ongkos angkut. Jadi kalau misalnya konsignor ini menjual barang gitu ya ke pihak ketiga, kan itu akan ada transportasi gitu. Jadi kalau misalnya transportasinya itu ditanggung oleh si konsinyi ya, nah itu harus disepakati itu. Bisa direimburse nggak? Istilahnya gitu ya. Dalam kontrak akan ada. Kemudian terkait juga dengan asuransi. Jadi baik itu asuransi perjalanan gitu ya, asuransi stok barang yang ada di gudang, itu juga harus disepakati ya. Apakah semuanya bisa direimburse atau sharing ya, atau sharing cost atau cost sharing gitu. Kemudian ada juga pajak, ada penyimpanan barang, penanganan dan sebagainya yang semuanya akan diatur ya dalam kontrak tersebut. Oke. Nah, ini kewajiban konsinyi. Silakan teman-teman nanti dibaca ya. Kita langsung masuk kemari. Untuk akuntansi konsinyi ya. Nah, model akuntansi konsinyi itu ada dua macam ya. Jadi ada yang pencatatannya itu terpisah. Ya. Ini terpisah di sini ya. Jadi nanti kalau terpisah ini konsignor itu akan memisahkan ya, akan memisahkan mana transaksi yang merupakan penjualan barang konsinyasi, mana transaksi penjualan barang yang bukan konsinyasi. Itu akan dipisahkan. Nah, otomatis ketika pada saat menggunakan metode terpisah ini ya, ada akun khusus yang menjadi khas yang sifatnya itu sifatnya resiprokal ya. Jadi saling kayak akuntansi cabang ya. Ada akun branch, ada akun home office ya. Jadi itu saling berdampingan ya. Ketika ada transportation consignment in, akan ada consignment out gitu. Nah, itu akan ada akun khusus ya yang akan menampung transaksi-transaksi intern ya. Nah, yang kedua dicatat secara tidak terpisah gitu. Nah, kalau kasus yang kedua ini tidak ada pemisahan ya, tidak ada pemisahan mana yang merupakan sales barang konsinyasi, mana barang non konsinyasi, semua dijadikan satu aja ya, digabung. Nah, berikutnya perlakuan untuk kondisi barang konsinyasi ya. Nah, di sini ada yang
semuanya kejual, gitu ya, diistilahkan dengan complete consignment. Ada yang barang konsinyasi tidak selesai. Ini maksudnya tidak semua terjual, ya. Nah, untuk kedua pendekatan ini, nah ini biasanya itu terjadi di akhir, ya, akhir pelaporan, ya. Ini terjadi di akhir pelaporan, gitu ya. Misalnya dari barang yang dititipi, gitu ya. Barang yang dititipi itu sebesar 100 unit, gitu ya. Nah, pada tanggal 31 Desember misalnya ya, 31 Desember, barang yang terjual hanya 80. Nah, ini masuk kategori transaksi tidak selesai. Gitu. Tapi kalau pada saat yang dikirim 100 ya, terus kemudian pada posisi tanggal 31 Desember semuanya kejual 100, maka ini kategori yang selesai, ya. Ini kategori yang tidak selesai. Nah, jadi poin yang ini sebenarnya bukan suatu metode ya. Ini bukan metode, malah yang metode itu yang ini. Metode pencatatan. Ada pencatatan yang terpisah, ada pencatatan yang tidak terpisah. Kalau untuk yang selesai dan tidak selesai, ini case ya, case pada akhir pelaporan, apakah semua barang konsinyasi itu terjual atau tidak. Jadi nanti yang kita yang model itu adalah ini, terpisah dan tidak terpisah. Nah, yang dipelajari di mata kuliah AKM ya, teman-teman itu belajarnya itu ya baru yang terpisah. Pencatatan secara terpisah, yang ini yang dipelajari. Oke, kita refresh ya. Ketika modelnya itu terpisah, nanti akan ada akun consignment out gitu ya. Ada akun consignment in. Nah, jadi ada branch, ada home office. Nah, kalau di sini ada consignment out, ada consignment in. Nah, apa aja nih transaksi apa saja yang akan dicatat sebagai akun consignment out? Yang pertama, semua biaya yang terjadi. Ya. Jadi kan consignment out ini kan adanya di konsinyor ya. Nah, maka setiap biaya yang terjadi akan didebet ke akun ini. Consignment out. Nah, kreditnya apa? Pada saat terjadi penjualan. Mirip lah ya. Kalau kita laporan laba rugi itu kan kalau semua pengeluaran gitu ya, kita akan menjurnal expend gitu kan ya. Nah, kalau konsinyasi ini kita akan mendebet akunnya adalah consignment. Nah, nanti selisih antara biaya dengan penjualan ya, selisihnya ya, ini masuknya ke consignment income. Jadi sama aja kayak selisih antara pendapatan dengan expend ya. Itu hasilnya adalah income. Mirip. Jadi kalau dari posisi konsinyur ini ya, consignment out ini dianggap sebagai expend yang di sisi debit ya. Sedangkan consignment di sisi kiri ya, ini dianggap sebagai penjualan, sebagai sales ya posisinya. Sales dikurangi expend hasilnya income. Ya, dari sisi konsinyur ya. Sekarang dari sisi konsinyi. Kapan consignment ini muncul di sisi debit?
Sama di sini ya. Akun ini digunakan untuk mencatat semua beban terkait dengan transaksi konsinyasi dan dikredit secara penuh atas hasil penjualan konsinyasi. Tapi di sini seolah-olah kayak apa ya? Posisinya itu kayak utang, ya. Karena kan akan disetor uang penjualan itu. Walaupun dia akun konsinyasinya itu dikredit. Posisinya adalah sebagai hutang. Nah, selisih antara konsegmen in debit dan kredit ya, itu menunjukkan utang ya, utang kepada konsignor yang harus diselesaikan. Jika ada sisa di dalam akun consignment in ya, itu menunjukkan utang ya, atau cash yang harus dibayar. Jadi kalau saya kasih bentuk T account gitu ya, di sini ada consignment in misalnya ya, consignment in. Di kredit menunjukkan nilai sales ya, nilai sales. Di debit menunjukkan angka expend, gitu ya, angka expend. Nah, nanti selisihnya ini, ya, ini menunjukkan cash, ya, cash yang harus dikembalikan ke konsignor. Itu. Ya, mungkin lebih mudahnya kita akan masuk ke contoh aja ya. Tapi teman-teman perlu juga kayaknya dipahami dulu ya. Ini konsignor ya, konsignor ada akun yang namanya consignment out ya. Di debit untuk cost barang. Cost barang. Ini maksudnya barang dagangan yang dikirim ke konsinyi ya. Ini cost barang. Kemudian biaya lain-lain, biaya angkut, biaya apa lagi ya, biaya iklan, biaya asuransi, ya, semua masuknya di kolom debit. Kemudian ada lagi pengeluaran yang dikeluarkan oleh konsinyi, ya. Ada pengeluaran konsinyi, ada komisi konsinyi. Nah, kreditnya ini merupakan nilai penjualan. Kantor jika ada selisih, masuknya ke income. Itu. Kalau consignment in, debitnya sama ya, semua pengeluaran dan komisi. Kreditnya adalah nilai penjualannya. Selisihnya ya, ini merupakan kas yang harus dibayar. Seperti itu. Nah, kita pahami dulu ya untuk formulanya ya. Kapan consignment out di debit, kapan di kredit. Kapan consignment in di debit, kapan consignment in di kredit. Dipelajari dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke contoh ya, saya ingin salah satu dari teman-teman di sini mengulang kembali ya, mengulangi penjelasan yang disajikan ya, yang ada di tabel ini. Silakan. Mau pengajuan diri atau mau ditunjuk aja untuk menyajikan kembali ya. Silakan, ada yang bersedia? Ya, kalau nggak ada yang bersedia, saya panggil aja ya. Saya panggil sesuai dengan presensi ya, sesuai dengan tanggal hari ini ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 28. Ya, silakan. Yang merasa presensi nomor 28, silakan
mempresentasikan kembali ya yang ada di tabel ini yang disajikan. Siapa nomor 28? Ada nomor 28? Belum kelihatan ya 28 ya. Nomor 28 kayaknya belum ada ya. Atau mungkin jaringannya lagi error ya. Oke, berarti saya minta nomor 10 deh. 2 tambah 8 sama dengan 10. 10 siapa? Nomor berapa, Bu? Nomor 10. Dia, Bu. Silakan. Oh, nggak apa-apa nih, Bu. Dia Septi ya. Iya, silakan dia. Jadi, kan kita tema hari ini adalah konsinyasi, di mana konsinyasi itu merupakan transaksi antara pemilik produk dengan pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan. Nah, untuk hak konsinyur ini, hasil penjualannya itu inventory kan ya Bu ya, di mana konsinyur itu punya kewajiban membayar komisi kepada konsaini, dan apabila ada biaya-biaya terkait barang konsinyasi ini akan digantikan oleh konsinyur ke konsini. Nah, untuk konsini ini dia memiliki hak untuk mendapatkan komisi penjualan. Kemudian yang tadi sama, kalau ada biaya-biaya kos terkait persediaan tadi, dia akan dapat hak mendapat penggantian biaya tersebut. Nah, di sini kan kita lebih ke pembukuan terpisah. Nah, di mana pembukuan terpisah ini ada akun khusus, yaitu akun untuk consignor itu akun consignment out, dan bagi consign itu akun consignment in, di mana akun consignment out ini apabila dia di debit berarti dia terdapat cost barang dan biaya yang terkait barang, yaitu misalnya kayak freight out. Nah, itu menambah consignment out. Dan apabila terdapat selisih, maka dia akan ke saldo consignment income. Nah, untuk konsinyasi, itu kan akunnya consignment in. Nah, sama seperti tadi, apabila terdapat penjualan, maka akan dikredit akun consignment in. Dan apabila terdapat biaya cost terkait barang yang ditanggung consignee terlebih dahulu, maka akan mendebit consignment in. Nah, kemudian terdapat komisi penjualan akan mendebit consignment in dan mengkredit consignment income. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya, oke. Ada yang mau menambahkan dari yang disampaikan oleh dia? Ada menambahkan? Tadi nomor 28 udah gabung belum? Absen 28 itu sinyalnya agak gangguan, Bu. Gitu ya. Oke, berarti saya misal satu lagi ya. Menambahkan aja ya yang berikutnya ini ya. Tadi kan dia ya. Sekarang saya minta 8 Juni ya. Udah bulan Juni deh, 6 nomor 6. Nomor 6 siapa? Saya, Bu. Kayaknya kalau selama masih bulan Juni nomor 6, jadi ya terus-terusan dapat ya. Angkasa Surya ya. Oke, silakan Angkasa Surya. Menambahkan aja ya, menambahkan. Dari mungkin ada yang belum disampaikan oleh dia, bisa dilengkapi. Silakan. Jujur untuk apa sih materi yang sudah dijelaskan sama dia tadi, saya masih bingung Bu untuk menambahkannya di mana, soalnya apa yang sudah dijelaskan dia tadi udah itu yang saya
yang masuk ke otak saya, Bu. Kalau mungkin menjelaskan tabel ini nggak apa-apa sih, Bu. Ya, nggak apa-apa. Tabeling deh. Iya, Bu. Baik. Jadi pada transaksi konsinyasi itu yang dicatat secara terpisah itu terbagi menjadi dua. Di consignor itu termasuk consignment out, terus yang di consignor itu consignment in. Nah, jadi kapan sih di consignment out itu dicatat debit? Nah, itu pas ada hal-hal yang berkaitan dengan kos barang maupun biaya lain-lain. Pokoknya intinya tuh yang berkaitan dengan cost atau biaya itu masuk ke debit kalau di consignment out. Terus ada juga dari pengeluaran dari konsinyi. Terus komisi konsinyi juga masuk ke debit. Lalu apa sih yang ada di kredit itu jadi seluruh atau semua hal yang berkaitan dengan nilai penjualan itu masuk ke kredit. Lalu kalau misalkan di sini ada selisih antara debit dan kredit, itu nanti masuknya ke consignment income. Lalu kalau misalkan di consignment in itu di debit itu sama mirip-mirip sama yang debit yang ada di consignment out, itu yang berkaitan dengan pengeluaran konsinyi atau komisi. Lalu yang di kredit itu sama juga kayak yang di consignment out, yang berkaitan dengan nilai penjualan konsinyasi. Dan misalkan ada selisih, itu masuk ke kas yang harus disetorkan, Bu. Mungkin itu aja, Bu, dari saya. Makasih, Bu. Oke, ya. Jadi sudah lengkap ya. Jadi kalau dari sisi konsinyi, apabila terjadi maksudnya ini selisih antara yang di sisi kredit dengan di sisi debit, itu menunjukkan kas yang harus disetor ke konsinyur ya. Nah, nanti sedangkan kalau dari si konsinyornya, jika ada selisih antara debit dan kredit, itu menunjukkan income atau loss ya, tergantung mana yang lebih tinggi, apakah nilai kreditnya atau nilai debitnya ya. Oke, sudah lengkap ya untuk penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman lain bisa lebih paham ya. Mohon maaf Bu, boleh izin memastikan? Ya, silakan. Siti Nur Fadila, silakan. Iya, terima kasih Bu. Terkait konsignment itu kan berarti dia nggak ada saldo normalnya ya Bu. Lalu terkait yang penyerahan hasil penjualan kepada konsinyur itu, konsinyur kan akan menjual consignment out pada consignment income. Nah, yang saya ingin tanyakan, jika expense dari konsinyinya itu lebih banyak daripada sales-nya, berarti nanti jurnalnya tinggal dibalik aja gitu ya Bu? Atau bagaimana? Terima kasih. Ya, tinggal dibalik aja ya. Kan kalau dari sisi konsinyur, jika consignment out-nya itu lebih besar ya, kreditnya lebih besar, itu kan menunjukkan dia laba ya. Maka jurnalnya kan consignment out-nya di debit, kreditnya adalah consignment income di kredit. Nah, kalau misalnya kebalik gitu ya, kebalikan, debitnya lebih besar, maka nanti yang pasti consignment out-nya di debit, di kredit ya. Sedangkan di debitnya menjadi consignment loss ya. Jadi kayak loss atau rugi atau untung loh dari transaksi penjualan barang konsinyasi ya. Itu ya, tadi siapa? Siti Nur Fadilah ya. Tadi satu lagi pertanyaannya apa yang pertama itu? Itu yang konsignment ini nggak ada saldo normalnya, berarti Bu? Consignment in atau out? Yang out. Ya, consignment out itu kalau normalnya ya logikanya dia akan bersaldo, sebenarnya ini bukan saldo normal sih ya. Jadi logiknya kalau suatu perusahaan itu gitu kan ya, itu pasti kan dia berorientasi pada laba ya, pada laba. Jadi secara logiknya ya seharusnya dia untung ya, pendapatannya untung gitu ya, karena kan logiknya harusnya ya
consignment out di kredit itu lebih tinggi dibandingkan consignment out di debit gitu. Nah, kalau mengenai saldo normal ya ini posisinya kayak income summary aja gitu ya. Karena nanti kan akan menjadi bagian dari transaksi yang lebih besar gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu selain barang konsinyasi juga ada barang reguler ya, maka nanti si consignment income ini akan bergabung ke transaksi secara umum atau yang lebih besar gitu. Jadi memang tidak ada saldo normal dalam hal ini ya, cuman dilihat dari logikanya atau going concern suatu perusahaan itu pasti ingin mendapatkan keuntungan ya. Jadi ya normalnya seharusnya dia bersaldo kredit ya. Oke, seperti itu ya, menurut Fadila. Baik Bu, dapat dimengerti. Terima kasih Bu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan yang lain. Izin bertanya Bu. Ya. Misal gini Bu, pas ketika si konsinyur itu ngirim barang ke si konsinyur, nah ternyata barang yang dikirimnya itu ada barang-barang yang rusak sehingga harus dilakukan pengembalian. Nah itu tuh bagaimana ya Bu perlakuannya, masuk ke consignment out atau gimana gitu? Terima kasih. Ya, sebelum saya jawab, mungkin ada teman-teman di sini yang mau menjawab. Ada nggak yang mau mencoba untuk menjawab pertanyaan Mutia? Ada? Izin Bu. Ya, silakan. Baik Bu. Jadi kalau misalnya ada retur atau pengembalian yang dikirimkan ini kan dari konsinyur ke konsinyi, kemudian konsinyi mengembalikan kembali ke konsinyur. Nah, pertama kita lihat bahwa tadi di awal kita menjurnal itu consignment out itu kan cuman ketika di konsinyur gitu kan, cuman catatannya cuman ada di konsinyur. Jadi konsinyur ini mencatat consignment out pada inventory gitu kan pada saat mengirimkan ke konsinyi, sedangkan konsinyi tidak mencatat apapun terkait dengan inventory tersebut. Oleh karena itu, ketika terjadi retur atau pengembalian dari konsinyi ke konsinyur, maka yang akan mencatat hanyalah konsinyur karena konsinyi tidak mencatat apapun terkait dengan inventory ini. Konsinyur lah yang mencatat inventory tersebut tadi. Jadi nanti akan kita jurnal dengan menjurnal jurnalnya itu inventory pada consignment out atau pengembalian inventory kan berarti dia akan mengkredit kembali consignment out yang udah didebit di awal tadi seperti itu. Nah, sedangkan untuk konsinyi tidak akan mencatat pengaruh dari retur tersebut. Namun kecuali jika ada misalnya cost kirim yang harus dibayar oleh konsinyi terlebih dahulu, berarti konsinyi harus mencatat ongkir itu saja, tapi tidak mencatat pengembalian atau pengurangan dari inventory karena konsinyi tidak mencatat inventory pada sistem konsinyasi ini. Seperti itu, Bu. Oke ya, udah jelas ya. Jadi untuk sisi konsinyi sendiri memang nggak ada jurnal ya. Nah, kecuali tadi disampaikan oleh Ahmad Wirawan ya, kecuali ada pembayaran ongkos ya, ongkos kirim. Ya kalau memang konsinyi itu membayarkan terlebih dahulu ya maka nanti akan didebit sebagai akun consignment in yang nanti akan diminta reimburse-nya ya pada kas gitu. Ya, saya rasa sudah lengkap ya untuk jawabannya. Sebentar. Kita lanjutkan. Oke, kita akan slide berikutnya ya. Lanjut lagi slide-nya. Saya ulangi lagi ya. Share screen. Sekarang kita masuk ke angka-angkanya ya. Contoh transaksinya. Nanti dari sini ya. Oke, ya kita akan satu persatu ya untuk bagaimana perlakuan akuntansinya. Yang pertama
pengiriman barang ya, pengiriman barang. Nah, dari sisi konsinyor di sini kan Konita ini sebagai konsinyornya ya. Kemudian Toko Rijal sebagai konsinyi ya. Mengirimkan 10 set produk ya. Harga jualnya adalah tadi 85 ya. Sedangkan biaya kosnya adalah 50. Nah, maka jurnal yang dibuat di Konita adalah consignment out ya sebesar 500 ya. Kemudian kreditnya adalah merchandise shipment, atau kalau teman-teman mau mengkredit inventory juga nggak ada masalah ya untuk jurnalnya ya, consignment out pada merchandise shipment sebesar 500. Nah, untuk di konsinyinya hanya pos memorandum aja ya, hanya sebagai catatan. Catatan yang mungkin dia punya semacam apa tuh kartu persediaan konsinyasi ya, itu akan dicatat di situ gitu. Apalagi kalau konsinya punya beberapa barang titipan ya, dia punya perjanjian lebih dari satu konsinyor, maka dia harus memiliki kartu persediaan. Ini barang konsinyasi si Konita ya. Ini barang konsinyasi si Donita, ya. Ini barang konsinyasi si, ya pokoknya harus ada kartu persediaannya, ya. Oke. Sekarang transaksi kedua. Biaya pengiriman barang $60 ditanggung oleh konsinyor. Nah, berarti nanti apa ya? Akan muncul yang namanya biaya pengangkutan, ya. Biaya pengangkutan. Nah, dalam hal ini nanti akan didebet consignment out ya, karena kan seluruh biaya yang terjadi akan didebet ke akun consignment out. Nah, kreditnya bisa kita mengkredit akun freight out atau akun kas. Nah, teman-teman bisa membedakan ya, maksudnya kapan kita mengkredit akun freight out atau kapan kita mengkredit akun cash ya. Kalau kita mengkredit akun freight out ini terjadi apabila ya asumsinya freight out ini telah dibayar gitu. Jadi misalnya si Konita ini ketika mengirimkan barang itu gelondongan, istilahnya gitu ya, gelondongan. Jadi ada barang yang non konsinyasi, ada barang yang konsinyasi gitu ya. Nah, itu langsung dibayar sekalian gitu ya. Nah, nanti pada saat dia mengalokasikan ke khusus barang konsinyasi ya, maka freight out-nya akan dikredit. Gitu. Jadi freight out yang tadinya umum ya, umum sifatnya itu dialokasi. Mana untuk yang barang konsinyasi, mana untuk barang yang non konsinyasi. Nah, tapi kalau misalnya yang dikirim emang hanya barang konsinyasi ya langsung aja kreditnya bisa kita menggunakan akun kas. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, saya rasa bisa lah, ini nggak terlalu sulit lah ya. Ya sekarang ini pengeluaran yang dilakukan oleh konsinyi ya. Konsinyi di sini besarnya 25 ya. Saya suka kehilangan jejak kursor titik ini ya. Jadi kalau mencari saya mencoret aja di sini adanya titiknya ya. Karena nggak kelihatan titiknya kecil banget ya. Jadi suka kehilangan jejak gimana nih. Harus saya suka waktu nyoret jadi suka nyasar gitu ya. Ya, jadi ini 25 nanti akan dijurnal oleh konsinyi ya. Karena ini kan pengeluaran ya. Maka akan didebet sebagai akun consignment in ya. Kreditnya adalah kas. Nah, untuk biaya ini nanti akan direimburse ya, akan diminta penggantian ya, dengan langsung mengurangi kas yang diperoleh dari penjualan barang konsinyasi ya. Ini sebagai SP. Nah, ini sebagai penjualan akan dikredit sebesar sebagai akun consignment in ya, sebesar 850
50. Nah, nanti baru setelah menjual memperhitungkan komisi ya, komisi income-nya ya. Kan tadi penjualannya kan 8,5 nih. Ya. 8,5, komisinya 20%, jadi hasilnya 170. Sekarang kita pengen tahu nih, berapa yang akan disetor ke konsignor ya. Ini kan akun consignment in ya. Tadi penjualannya sebesar 850 ya. Kemudian tadi di awal itu ada biaya ya sebesar 25 ya. Sebesar 25. Kemudian komisi 170. Ada lagi nggak yang lain? Kayaknya nggak ada ya. Berarti jumlahnya ini berapa ini? 5, 9, 1. Nah, ini berapa nih selisihnya? Ya, dibandingkan ini. Ini berapa jadinya? 10 kurang 5, 5. 14 kurang 9 berapa? 145, Bu. Berapa? Salah nggak? 5 bukan, Bu. 6. Ya, 55. ya 655. Maka jumlah inilah yang akan disetorkan ke konsinyor ya. Kita lihat jurnal di konsinyornya. Consignment ini kan tadi kan karena dia lebih besar saldo kreditnya ya dibandingkan saldo debit ya, makanya kita akan menjurnal consignment ini itu di debit. Jadi habis 655 ini akan disetor ke konsignor. Nah, untuk yang 25 semua diperhitungkan di akun consignment out ini, kemudian komisi ini menunjukkan nilai penjualannya ya. Nah, setelah itu konsinyur akan menghitung berapa nih laba ya atau kerugian yang dialami ya. Kita akan buat T-Con. Di sini ada angka 850 ya. Kemudian beban-beban yang dari konsinyur itu 195 ya. 195. Terus tadi di awal itu ada biaya pengiriman berapa tadi? 60. Nah, ini rincinya ini 850 penjualannya, kemudian ada kos ya, ada kos, jangan lupa kosnya ya, kosnya adalah 500 ya. Jadi dikurang 500, dikurangin komisi, dikurangi biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi. Nah, kemudian 60 ini adalah biaya pengangkutan. Maka hasilnya adalah income sebesar 90. Consignment out 95, consignment income di sisi kredit. Nah, nanti consignment income ini akan masuk ke buku besar utama ya, ke transaksi secara umum. Dia nanti akan di closing ke income summary ya. Jadi consignment income ya, consignment income akan di closing ke income summary. Ini penutup akhirnya ya, final closing. Ya, itu ya untuk yang terpisah. Nah, ini rekapitulasinya ya. Sales 8,5, cost-nya 500, breakout-nya 60, expand 25, komisi 170. Jumlahnya 755 ya. Selisihnya adalah consignment kita. Oke, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Mungkin ya, silakan. Bu izin bertanya, Bu. Ini Amalia atau siapa? Iya, Bu, Amalia. Ya, silakan Amalia. Jadi seumpama kalau konsinyi itu ada beban yang dikeluarkan, contohnya itu adalah biaya
iklan, maka dicatatnya tetap consignment in ya Bu, bukan expense. Jadi konsinyi itu hanya mencatat akun-akunnya itu consignment in, cash atau AR, begitu ya Bu? Oke, sebelum saya jawab, ada yang mau membantu menjawab? Silakan pertanyaan Amalia. Silakan yang mau bersedia menjawab. Izin Bu. Ya, silakan. Baik, jadi kalau dari pandangan saya, untuk akun consignment in ini sebenarnya dia itu sama perwakilannya seperti expense and revenue gitu. Jadi kalau misalnya kita ada expense, ada pengeluaran berupa expense yang terkait langsung dengan konsinyasi, automatically dia akan mendebit consignment in gitu. Sedangkan kalau misalnya ada pendapatan atau revenue gitu kan, automatically dia akan mengkredit consignment in. Jadi simply itu tuh representasi dari akun beban sama revenue yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Cuman digantikan dengan akun consignment in karena terkait langsung dengan akuntansi konsinyasi seperti itu, Bu. Ada lagi yang mau mencoba mungkin berpandangan lain dengan jawaban Ahmad Wirawan? Gimana? Ada yang mau menambahkan pertanyaan dari Amalia, ya? Apakah semua pengeluaran yang terjadi di konsinyasi itu akan didebet sebagai akun consignment in? Itu pertanyaannya ya. Ada nggak yang mau menambahkan? Oke, ya kalau nggak ada yang bertanya lagi ya. Silakan, Helmi Reza, silakan. Baik Bu, mohon izin bertanya. Tadi saya lihat di slide 12 itu di kalimat terakhir itu bunyinya jika ada sisa di dalam akun consignment in berarti masih ada utang kepada konsinyur yang harus diselesaikan. Nah, ini saya izin untuk konfirmasi Bu. Apakah utang tersebut mencakup barang konsinyur yang belum terjual di tahun berjalan ya Bu? Oke. Jika ada sisa di dalam akun consignment in, ya. Consignment in di debit ya, yang ada di konsinyasi itu menunjukkan pengeluaran dan komisi, ya, komisi. Terus kalau misalnya di kredit itu menunjukkan sales, ya. Nah, jika terjadi selisih, ya itu artinya maksudnya kenapa dikatakan utang kepada konsinyur ya? Karena memang posisi consignment di sini ya memang kayak seperti kewajiban ya, kewajiban yang harus disetor juga ya, selain memang menunjukkan akun kayak seperti pendapatan juga ya. Nah di sini artinya selisihnya itu ya harus disetor ya, maksudnya utang yang harus disetor kepada si konsignor ya. Nah itu berupa kas yang harus dibayar gitu. Tapi pertanyaannya kan apakah ini termasuk barang yang belum terjual gitu kan ya. Nah untuk barang yang belum terjual itu enggak terbentuk di akun consignment in di kreditnya ya kan. Nah kan pada saat barang itu dikirim si konsign ini enggak menjurnal apa-apa gitu. Consignment in credit itu akan muncul pada saat terjadi penjualan gitu. Jadi artinya sisa dalam akun consignment in ini itu belum termasuk barang-barang yang belum terjual ya. Seperti itu ya. Baik Bu, sama satu lagi boleh nggak Bu? Ya silakan. Jadi misalnya nih barang dari konsinyur itu yang dititipin ke konsinyi itu si konsinyornya minta DP dulu Bu. Itu pencatatannya gimana Bu? Terima kasih Bu.
Oke. Konsignornya minta DP ya? Minta Iya, DP. betul. Ya, berarti si konsinya ini bayar uang ya. Oke. Nanti ya. Saya minta Nabilah dulu deh. Nabilah, silakan Nabilah bertanya apa? Ya Bu, saya izin bertanya terkait misalnya beban yang ditanggung oleh konsinyi itu tidak seluruhnya di-reimburse oleh konsinyor. Misalnya setengah aja gitu Bu yang di-reimburse. Jadi untuk beban yang ditanggung konsinyi sendiri itu tidak dibuat pencatatan jurnalnya ya Bu? Oke, ada 3 pertanyaan ya. Saya lempar ke teman-teman ya. Tadi yang pertama, terkait pertanyaan tadi siapa ya, saya lupa. Yang tadi dijawab oleh Wirawan ya. Apakah semua pengeluaran itu dicatat di dalam akun consignment in? Ini agak-agak mirip pertanyaan dengan Nabila ya, Nabila. Bagaimana kalau seandainya semua biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi itu enggak semuanya ditanggung oleh si konsinyor ya. Nah, itu perlakuannya gimana? Ini nyambung sih ya pertanyaan dengan tadi yang dijawab oleh Wirawan ya. Memang secara umum ya, jika dalam kontraknya itu semua biaya ditanggung oleh konsinyor ya, maka setiap pengeluaran oleh konsinyi otomatis akan masuk ke akun consignment in. Ya, karena kan consignment ini kan menunjukkan akun resiprokal yang nanti akan ditanggungjawabkan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya ada biaya yang nggak ditanggung oleh si konsignor, nah itu akan didebet sebagai akun apa gitu ya. Nah, itu intinya pertanyaannya itu ya. Kalau nggak ditanggung akan didebet ke akun mana gitu. Ada yang mau menjawab? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Atau saya minta teman-teman mencet, karena kan ada tipe yang malu-malu bertanya ya atau menjawab ya. Silakan di chat ya. Kira-kira untuk pengeluaran yang tidak di-cover atau yang tidak bisa di-reimburse ke konsinyor itu akan didebet ke akun apa? Ya, silakan teman-teman kalau mau di chat. Langsung aja disebutkan akunnya apa. Salah tidak apa-apa ya. Saya kasih waktu 1 menit deh ya buat nulis ya. Kan cepat tuh ya. Pengeluaran yang tidak bisa di-reimburse akan didebet ke akun mana gitu. Kan tinggal cepat. Terus tadi Helmi Reza itu pertanyaan terakhir tadi apa ya? Saya nggak lupa. Yang ini Bu, kalau misalnya konsinyor minta DP dulu. Oh iya. Konsinyor minta DP ya. Ya betul Bu. Tadi belum ada yang ngechat ini. Ya. Oke ya. Karena belum ada yang ngechat juga ya. Jadi kalau untuk pengeluaran ya yang tidak di cover atau tidak di reimburse ke konsignor, ya itu akan dicatat ya sebagai expense aja gitu ya. Misalnya nih si konsinyi kan ketika dia apa ya namanya beroperasi itu pasti punya karyawan ya. Masa karyawan yang nanggung konsinyor misalnya ya. Nah, itu kan akan ditutupi oleh pendapatan komisi yang ia dapat gitu. Nah, itu kan maka akan didebet sebagai expense gitu. Nah, pengeluaran yang tidak diganti oleh konsinyor itu juga sama, akan didebet sebagai akun expense yang nantinya di dalam laporan laba rugi si konsinyi ya itu akan menyajikan pendapatannya berapa gitu ya, expense administrasi berapa, expense bagian penjualan berapa. Nah, itu maksudnya ya.
Jadi simple, langsung aja kita mendebit akun expense. Nah, sekarang kita ke pertanyaan tadi Helmi ya, jika ada uang muka ya, uang muka dari si konsinyi ya, si konsinyi membayar uang muka, ini kayak semacam jaminan ya. Posisi kayak gini biasanya si konsignor itu kedudukannya lebih kuat ya. Jadi produknya itu mungkin sudah dikenal masyarakat luas di seluruh provinsi yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, si konsigni ini ingin bekerja sama ya karena dia nggak susah-susah gitu lah ya untuk mempromosikan ya. Nah, jadi si konsignor punya kekuatan, ya udah kalau kamu mau kerjasama dengan saya ya bayar uang muka dulu gitu. Tapi nanti kan akan dikembalikan gitu. Nah, maka nanti sebagai karena kalau expense nggak tepat ya, consignment in juga nggak tepat ya. Jadi mungkin bisa kita gunakan ya akun-akun yang artinya itu uang muka ya, intinya gitu aja ya. Uang muka apa pada kas. Nah, nanti uang muka ini akan dikembalikan ya ketika pada saat penjualan sudah benar-benar realisasi ya. Oke, nanti nama akunnya ya nanti tergantung perusahaannya apa. Tapi intinya itu adalah uang muka. Inggrisnya apa sih uang muka itu? Tadi punya pendapat. Inggrisnya apa uang muka? Seperti itu ya, Henry ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Iya. Oke, kita lanjut ya. Ini kalau kelamaan di ini dia langsung error ya. Saya harus ngulang lagi share screen. Kita udah sampai pada tadi closing jam 3 kita latihan ya. Sekarang untuk yang dicatat tidak terpisah ya. Tidak terpisah ya otomatis nggak ada perbedaan tuh ya, akun-akun untuk barang konsinyasi ya ketika pengiriman yang nggak ada pengalokasian dari inventory secara umum gitu ya dengan inventory yang dikirimkan, jadi nggak ada pemisahannya gitu. Nah, untuk biaya angkut pun juga nggak ada pemisahan, dia harus ke consignment out, nggak ada, tetap di akun freight out ya. Jadi akun freight out itu kan akun umum ya, jadi nggak ada akun consignment out yang ada di sana ya, karena tidak ada pemisahan gitu. Jadi banyak alasan mungkin perusahaan itu kapan memilih metode yang terpisah, mana metode yang tidak terpisah. Jadi kalau misalnya barang yang dijadikan konsinyasi itu nggak beragam gitu ya, nggak beragam atau mungkin nilai jualnya juga nggak terlalu tinggi ya, yang harus ada kontrol ya terhadap pergerakan penjualannya gitu ya. Jadi mungkin dia akan mencatat secara tidak terpisah aja ya, karena tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penjualannya gitu. Nah, itu biasanya seperti itu sih ya. Ada hal-hal yang menjadi pertimbangan kenapa tidak memilih tidak terpisah. Nah, contoh ya, pengiriman ya, karena nggak ada perbedaan akun, nggak harus consignment out, ya udah, baik konsinyur maupun konsinyi itu tidak ada jurnal ya. Jadi pos bisa aja pos memorandum ya, hanya pencatatan aja tanggal sekian dikirim barang ke toko Rijal, tapi nggak ada jurnal ya kan. Karena kan jurnal pengiriman untuk metode yang terpisah itu kan debitnya consignment out ya. Kreditnya adalah merchandise inventory atau inventory shipment atau merchandise shipment ya. Jadi nggak ada pemisahan ya. Kemudian biaya angkut ya, karena dia akunnya tetap freight out ya udah nggak ada jurnal di sini gitu ya. Nah, kecuali memang
pengirimannya ini hanya khusus untuk barang konsinyasi gitu, yang memang belum dicatat. Nah, maka si konsinyur akan mencatatnya ya freight out ya, bukan consignment out. Gitu. Jadi freight out pada kas kalau memang belum dicatat ya. Tapi pencatatannya juga di jurnal-jurnal yang reguler aja gitu, nggak harus khusus gitu. Jadi nggak ada jurnalnya. Nah, kemudian berikutnya ini beban-beban yang dibayar oleh konsinyi dan bisa di reimburse ya. Nah, posisinya kan artinya ini sebagai piutang ya, sebagai piutang ke konsignor. Nah, ini akunnya adalah PT Konita. Sebenarnya kalau dalam praktik sih ini apa ya, bisa beda-beda ya antar perusahaan. Dia bisa mengakui piutang kepada konsignor gitu ya. Ya intinya nanti ini bisa direimburse ya PT Konita. Kenapa menggunakan akun PT Konita? Mungkin kalau si konsinyi ini punya beberapa konsignor, ini tujuannya untuk memudahkan aja ya, memudahkan penagihan nanti gitu PT Konita. Nah, berikutnya ini penjualan ya, cash pada sales. Ini kan udah kelihatan bedanya ya. Kalau yang tadi kan dia consignment in, ya kan? Nah ini sales aja udah jadi satu, semua jadi satu. Nah sedangkan untuk komisi ya, itu nggak menggunakan akun khusus komisi ya. Jadi dicatat sebagai purchase atau COGS. Ini sebesar netnya ya, net 680. Tadi kan ini berapa tuh yang komisinya ya? Ya tinggal dikurangi aja ya, tinggal dikurangi, berarti 80% dikali 50 ya. Kali 50. Karena kan tadi komisinya kan dia 20% ya. Berarti netnya adalah 80%. Cocok nggak? 8 kali 5, 40, bisa 4, 64, 68. Pas ya. Jadi nomor 680. Purchase pada PT Konita. Nah, sehingga untuk akun komisi ya nggak muncul ya. No entry. Karena komisinya ini sudah terbaca selisih antara sales dengan cost. Nah, ini kan selisihnya 170, benar nggak? 15 kurang 8, 7. 7 kurang 6, 1. Ya, 170. Itu bedanya ya untuk yang tidak terpisah. Nah, ini baru pertanggungjawaban. Penyerahan kasnya ya. Jadi selisih akun PT Konita tinggal 655. Dari mana angkanya ya? Pertama kan tadi 8,5 nih. Ini tadi penjualannya ya. 8,5. Kalau teman-teman lupa saya menuju kemari. Ini 8,5. Kehilangan bulat. Nah ini 8,5. Oke. Dikurangi 170. Ini merupakan komisi ya. Kemudian dikurangi 25. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh konsinyi. Maka hasilnya 655. Ini kan Konita ya. Coba kalau kita lihat akun Konitanya ya. Akun Konita persis lah gitu. Coba ya. Saya akan membuat akun. Ini adalah akun Konita ya. Q ya. Debitnya 25. Oke, benar gak sih? Terus mana lagi? Ini ya. 680 di sisi kredit. 680. Ada lagi yang Konita? Udah habis ya.
Nah, jadi berapa nih selisihnya? 680 dikurangin 25 ya. 10, 7 kurang 2, 5 ya. Jadi hasilnya 655. Oke, sama aja ya. 655 dengan posisi wanitanya di sisi kredit. Karena kan lebih tinggi nih. 680 lebih tinggi. Maka closingnya dia akan di sisi debit. Benar nggak? Oke. Wanita debit, cashnya kredit. Selesai ya untuk yang konsinyi. Sekarang kita menuju jurnal konsignor. Sebelumnya ada jurnal nggak? Oh nggak ada ya. Bersih, bersih banget. Dari mulai pengiriman, ongkos angkut, penjualan. Nah, jadi hanya menerima pertanggungjawaban dari konsigni ya. Berarti cashnya akan diterima sebagai cash di konsignor. Sedangkan salesnya adalah 8,5. Selisihnya ini merupakan 25 biaya yang dikeluarkan oleh konsigni dan komisi expense 170. Jadi akunnya itu ya akun pada umumnya ya, pada saat konsigni ini membebankan biaya angkut ya maka debitnya adalah freight ya. Pada saat si konsigni memungut komisi ya maka di konsignor jurnalnya komisi expense. Itu perbedaan dengan antara yang terpisah dan tidak terpisah. Saya buka pertanyaan lagi sebelum kita lanjut. Silakan, pada yang mau tanyakan. Nggak ada, kayaknya aman. Izin bertanya, Bu. Silakan. Dede ya, silakan Dede. Baik, Bu. Izin bertanya kalau apakah diperbolehkan misal antara konsinyi dan konsinyor itu melakukan metode pencatatannya itu berbeda, Bu. Misal konsinyi pakai metode terpisah, sedangkan konsinyornya pakai metode yang tidak terpisah itu apa boleh apa tidak, Bu? Terima kasih. Ya. Jawabannya boleh. Ya karena kan memang kedua perusahaan ini kan bukan perusahaan yang apa, ini kan hanya sebatas kontrak ya, kontrak perjanjian konsinyasi ya, bukan induk anak yang harus mengacu gitu ya pada kebijakan umum secara umum gitu kan. Kalau ini adalah perusahaan yang terpisah, jadi bisa aja terjadi ya konsignor menggunakan yang terpisah tapi konsigni tidak terpisah gitu. Nah, jadi nanti si konsignor hanya menyesuaikan. Jadi untuk yang ini ada konita, sedangkan konsignornya nggak ada akun PT Toko Rijal ya, tapi dia menggunakan akun konsignment code ya. Oke, itu jawabannya ya. Bisa terjadi perbedaan pencatatan ya, antara konita dengan Toko Rijal. Lawang akuntansi sewa aja bisa berbeda ya. Ya jelas-jelas itu ada PSAK-nya ya, PSAK-nya. Yang satu modelnya finance leasing, yang satu modelnya operasional lease ya. Jadi bisa begitu. Seperti itu ya, Dede ya. Baik, Bu, terima kasih. Ya, oke. Ya, silakan Retno. Bertanya, Bu. Ya. Pada akuntansi konsinyasi yang pembukuan tidak terpisah, kan ketika ada penjualan itu kenapa pihak konsinyasi tetap boleh mengakui penjualan barang konsinyasinya sebagai sales revenue ya, Bu? Ini ya. Ya, jadi ya karena memang tidak terpisah gitu ya, tidak terpisah. Ya artinya dia mengakuinya ya seolah-olah ya salesnya dia gitu ya, salesnya si Toko Rijal ya.
nanti akan ditandingkan dengan akun seolah-olah itu purchase ya, atau seolah itu menjadi COGS ya. Ini untuk penjualan barang konsinyasi ya, ini kita baca ketentuannya ya. Konsinyasi akan mencatat transaksi seperti penjualan biasa aja. Itu seperti penjualan reguler ya. Mendebit akun cash dan mengkredit akun sales sebesar harga jual. Nah, kalau sales ini kan akan ditandingkan ya dengan COGS ya atau purchase. Nah, maka ada ketentuan selain mengakui adanya sales juga mengakui akun purchase atau COGS ini sebesar sales dikurangi komisi. Nah, seperti itu ya. Jadi memang sudah ya, karena dibolehkan ya kita tetap harus ya mengakui ini. Nah, cuman teman-teman auditor tuh harus jeli ya, harus paham. Di sini nih ya, terkadang metode itu ya memberikan apa ya? kalau staf akuntansi itu pinter banget gitu ya. Terkadang metode-metode ini suka disalahgunakan, ya kan? Maka teman-teman harus paham semua metode, ya kan? Mau metode leasing, ya, metode penyusutan, itu semua harus paham. Karena di sini bisa apa ya? Window dress ya terhadap nilai sales ya. Udah aku aja sales tuh gitu, itu barang konsinyasi ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Oke, seperti itu Retno ya. Ada lagi silakan yang tanyakan yang lain. Iya, Bu. Ya. Apakah komisi di jurnal setiap kali ada transaksi atau hanya pada akhir periode saja ya? Ya. Boleh-boleh aja sih ya kalau mau setiap transaksi ya. Ya tapi kan apa ya, kayak apa misalnya ada jurnal yang mungkin lebih efektif itu dilakukan di akhir tahun ya. Apalagi kalau misalnya frekuensi penjualannya ini lumayan banyak ya. Dalam sebulan itu bisa berapa kali penjualan gitu ya. Bahkan mungkin kalau barangnya itu benar-benar barang sifatnya yang apa, sifatnya retail banget gitu ya. Misalnya Indomaret menjual apa gitu ya, Aqua misalnya, apa biasanya nyebutin merek ya, air mineral gitu ya. Nah itu mungkin lebih mudahnya ya direkap aja nanti untuk komisinya, atau mungkin sesuai dengan kesepakatan dengan konsinyor gitu. Misalnya dia harus mempertanggungjawabkan setiap triwulan ya, ya maka nanti komisinya bisa dilakukan setiap triwulan saja ya, karena untuk lebih efektif aja ya, nggak terlalu banyak apa sih akun-akun atau jurnal-jurnal gitu. Tapi kalau misalnya udah tersistem gitu ya, itu udah otomatis ya. Ketika si kasir itu mencatat penjualan gitu ya, nah itu langsung link sudah menunjukkan nilai berapa komisi yang akan ditagih gitu. Nah jadi itu tergantung kembali lagi kebijakan ya, kebijakan manajemen kapan dia akan melaporkan kepada konsinyor ya untuk menagih pendapatan konsinyasinya ya. Seperti itu. Jadi masih Retno ya yang nanya ini. Ada lagi? Silakan yang mau tanya lagi. Mohon izin memastikan aja, Bu. Ya, silakan. Tadi kan Rifki, Bu. Rifki. Ya, silakan. Gimana, Bu? Ya, silakan. Ini kan kalau pencatatan tidak terpisah kan tadi ada
income dari konsinyasi kan itu nggak dicatat, Bu. Kan ada income dari konsinyasi tadi dari apa? 95 dari 850 dikurangi biaya inventory-nya 500, terus dikurangi freight yang ditanggung oleh konsinyi 25, terus ada biaya pengiriman yang ditanggung konsinyor 60, terus ada komisi 170. Nah, itu ada income 95. Nah, memang di pencatatan tidak terpisah itu nggak diakui ya, Bu? Apa tadi pencatatan yang terpisah ya tadi? Pertanyaannya Rifki ya? Iya, Bu. Bisa diulangi pertanyaan gimana? Mungkin boleh pindah ke slide yang terakhir tadi. Yang terpisah ya? Iya, yang pengakuan pendapatan. Yang nggak terpisah, Bu, yang tidak terpisah. Sebelumnya, Bu. Ini ya? Iya, iya. Nah, ini kan ada consignment income 95, Bu. Dari itu kan 850 kurang 500, kurang 170, kurang 25, kurang 60. Itu kan ada 95, memang nggak diakui ya, Bu, kalau dia pencatatannya tidak terpisah. Slide-nya selesai di sini ya. Diakui tidak gitu ya. Ada yang mau menjawab? Ada yang mau membantu? Kan consignment income-nya kan 95 ya. Kok di sini pertanyaan Rifki nggak ada jurnalnya gitu ya, nggak ada jurnalnya. Padahal kalau tadi yang terpisah ada ya, jurnal itu consignment out pada consignment income. Ya, kenapa yang tidak terpisah ini kok nggak muncul nih angka yang 95 ini? Nah, ini gimana ceritanya? Silakan teman-teman. Salah tidak apa-apa ya. 1 menit ya buat mikir. Kira-kira apa tuh finalnya? Ada yang mau mencoba? Kalau nggak ada yang mau mencoba, baiklah ya. Ya, di sini karena pencatatannya tidak terpisah ya. Jadi memang pada saat si konsinyi itu melaporkan hasil penjualannya, ya si konsignor itu nggak sampai pada consignment income ya, karena kan ini sifatnya ya nanti ya pada akhir periode ya, itu baru akan disusun laporan laba rugi gitu. Jadi salesnya berapa nih gitu kan ya? Salesnya sekian dari seluruh konsigni yang ada ya. Kalau misalnya konsignor memiliki 10 konsigni ya, dia akan mencatat salesnya sejumlah yang dilaporkan oleh seluruh konsigni ya. Kemudian dikurangi sales expense ya, dikurangi sales administrasi. Nah, maka nanti hasilnya akan total ya, akan total berapa net income dari transaksi penjualan barangnya ya. Jadi memang tidak ditunjukkan langsung consignment income-nya karena ini kan tidak terpisah, jadi global aja ya, dicatat secara umum nanti pada akhir periode atau mungkin akhir triwulan atau akhir semesteran, tergantung perusahaan ini melakukan laporan interimnya ya. Interimnya itu berapa kali? Kalau semesteran ya maka akan dilaporkan 1 semester berapa net income. Jadi masuknya langsung ke net income gitu. Net income secara umum. Oke, seperti itu ya, Rifki ya. Nah, di sini nggak langsung tunjukkan ya, karena di sini kan masih akun sales ini, masih umum ya akunnya. Ada lagi? Silakan. Ya silakan, nggak apa-apa, ada yang mau tanya. Ya benar-benar menguasai ya, menguasai materi ini. Oke, kalau nggak ada, kebetulan sudah mau jam 3 ya. Saya nyelesain dulu yang belum selesai ya.
akuntansi konsinyasi belum selesai. Ini maksudnya semuanya itu belum terjual ya. Jadi kalau misalnya mengirimnya 10 ya mungkin yang baru terjual itu misalnya 6. Nah, itu bagaimana perlakuannya ya? Kita akan lihat intinya sih ya, intinya di materi ini ya di sisi konsinyornya ya. Di sisi konsinyornya itu agak akan melakukan perhitungan expense atau pengeluaran yang akan proporsional yang diakui mengurangi salesnya ya, mengurangi consignment out jika dia menggunakan metode yang terpisah, maka consignment consignment out yang didebit itu akan diakui secara proporsional. Intinya itu. Jadi kalau misalnya dikirim 10 tapi yang kejualnya 8 gitu ya, maka biaya pengangkutan yang dikeluarkan oleh konsignor itu akan dibebankan ke laba rugi sebesar proporsionalnya. Jadi intinya itu sih ya, materi yang uncompleted. Di sini ada baca ini. Dalam kondisi ini gitu ya, konsinyii maupun konsinyor ya akan mengakui laba yang sudah terrealisasi serta menangguhkan laba yang belum terrealisasi. Nah, maksudnya itu gitu. Jadi kalau misalnya yang belum terjualnya 4 unit, ya maka expense yang terkait dengan 4 unit ini akan ditangguhkan ya. Akan ditangguhkan pengakuannya. Nanti expense untuk yang 4 unit ini baru diakui sebagai expense pada saat semuanya sudah selesai ya, sudah terjual ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini tanggal laporan keuangan 30 Juni ya. Berarti ini semesteran ya, satu semester titik cut off-nya ya. 30 Juni. Kita lihat di sini perbedaannya ya. Perbedaannya. Oke, kita mulai dari pengiriman. Jadi jurnalnya ini yang terpisah ya. Di konsinyor biasa sama ya tadi ya, consignment out pada merchandise shipment. Di konsinya PM, ya, cost memorandum. Nah, kemudian konsinya bayar pengangkutan sebesar 60, ya kan? Nah, di konsinya no entry. Nah, ini nih salah satu expense yang nanti akan disesuaikan. Kalau penjualannya tidak penuh, kan awalnya kan mengirimnya 10, ya kan? Tapi penjualannya hanya 6, ya, 6 set. Maka nanti nilai 60 ini ya, yang diakui sebagai expense, maka akan diperhitungkan secara proporsional. Jadi 6/10. Ya, dikali 60. Maka nanti consignment out-nya yang akan diperhitungkan mencari consignment income itu hanya sebesar 36 ya, hanya sebesar 36. Hanya sebesar 36 yang akan diakui expense-nya, yang akan mengurangi consignment out yang dikredit ya dalam rangka untuk mencari consignment income. Kalau saya gambarkan seperti ini, sini ada consignment, ini kan akun consignment out ya. Nah, di kredit ini kan penjualan ya, penjualan katanya sih di soal ini yang dijual hanya 510 atau 6 set ini ya. 6 set dijual, ya maka nanti untuk yang 60-nya ini hanya dibebankan sebesar 36 gitu. Yang dikurangi hanya 36-nya. Jadi enggak 60-nya. Ini salah satunya ya. Nanti ada lagi tuh consignment in dari konsignyi ya. Kemudian apalagi tuh kalau komisi enggak ya. Kalau komisi kan memang sudah
sesuai dari penjualannya ya. Oke, kita satu-satu ya. Tanggal 6 sampai 30 Juni dibayar beban-beban oleh konsignee. Ya, maka jurnalnya consignment in pada cash sebesar 25. Kemudian tanggal 6 sampai 30 Juni ada penjualan. Totalnya adalah 6 set dengan nilai 510. Maka jurnalnya account receivable pada consignment in sebesar 510. Setelah itu apa? Ngitung apa lagi? Kalau ada penjualan kita ngitung apa di situ? Komisi, ya. Ini komisi. Consignment in pada ini pengembalian ya. Ini ada yang lupa ini kali. Ini di atas, maaf. Ini nih. Ya, komisi ya. Komisinya 102. Angkanya dari mana sih ngitungnya kita lihat. Berarti 510 dikali 20%, hasilnya 102 ya. Consignment pada komisi income. Nah, setelah itu baru pertanggungjawaban ya. Jadi selisih antara consignment in di kredit dengan di debit itu akan menunjukkan kas yang harus dibayar. Di sini 25 ya. Kemudian di sininya 102. Ya. 510 ya, dikurangi 102, dikurangi 25. Maka hasilnya 383. Oke. Consignment in pada cash clear. Maka cashnya akan masuk ke cashnya konsinyur. Nah, kemudian sekarang kita posisi ada di konsinyur ya. Berarti cashnya 383. Kemudian consignment out-nya di debit ya sebesar 127 ya. Ini merupakan komisi ditambah 25 ya. 25 ditambah komisi 102. Jadi 127. Consignment out-nya 510. Nah, ini nih perhitungan ini nih ya. Angka 57 itu dari mana datangnya? Dari mana angkanya ini ya? Kita lihat perhitungan di tabel nah ini. Kita lihat kos awalnya kan 500 ya. Terus yang kejualnya kosnya jadi 300. Terus yang 60 ini kita proporsionalkan menjadi 36. Yang 25 kita proporsionalkan dikali 6 per 10 ya menjadi 15. Benar nggak ya? 25 bagi 10, 2,5 kali 6, 15 ya. Sedangkan komisinya ini nggak perlu proporsional ya, karena memang sudah sesuai dengan yang terjual. Maka kosnya adalah 3 ya kosnya. Oke, ini dia. 57 ya, 510 dikurangin 300 dikurangi 102 dikurangi 15 dikurangi 36. Ini angkanya dari tabel ini. Jadi teman-teman untuk misalnya nanti soal ini kayak keluar bisa dibuat kayak gini ya. Tabel ini dibuat ini sangat membantu sekali. Jadi consignment out pada consignment income sebesar 57. Intinya sih seluruh pengeluaran atau beban ya, ini diproporsionalkan ya, kecuali untuk yang komisi. Ini nggak usah diproporsionalkan. Intinya itu aja untuk yang habis maupun yang tidak habis ya. Untuk yang metode terpisah ini sisanya ya, penjualan sisanya kan tinggal 4 set nih, dijualnya 340. Ini komisi ya, ini pertanggungjawaban biasalah ya. Ya, tapi perlu dipahami juga ketika pada saat
konsinyi mempertanggungjawabkan angka yang 25 ini, ya, angka 25, pada saat dipertanggungjawabkan ke konsinyor, itu langsung diganti penuh, ya, langsung diganti penuh sebesar 25-nya. Kan di sini yang dikirim kasnya kan 383. Ini jurnal dapatnya dari 510 dikurang 102 dikurang 25. Jadi 25 ini bisa di-reimburse penuh walaupun penjualannya belum semua. Tapi ini sesuai dengan kontrak juga sih menurut saya ya. Di lapangan itu ya bisa apa sih ya, berbagai macam perjanjian atau kesepakatan. Bisa aja yang 25 ini ya proporsional juga di reimburse-nya ya. Masa saya harus nanggung semuanya nih pada bulan Juni? Mungkin disesuaikan dengan penjualan. Oke. Selanjutnya yang model terpisah ya. Sama sih intinya ya. Ini pada saat pengiriman no entry. Ini biaya angkut juga no entry. Ini pengeluaran biaya oleh konsinyi ya, PT Konita pada kas ya. Ini penjualannya 510. Ketika dia tidak terpisah, maka si konsinyi harus mengakui adanya purchase sebesar bersih setelah dikurangi komisi 408 ya. Komisinya no entry sama ya. Kemudian penyerahan yang angka 383. 383 ini masuk sebagai cash ya. Kemudian ini adalah jurnal dari cash sampai sales ini menunjukkan jurnal pertanggungjawaban ya. Pertanggungjawaban dari konsinyi ke konsignor ya. Ini biaya angkutnya 15, komisi expense ya. Intinya sama aja ya. Kita harus proporsionalkan ya. Ya, ini sama ya. Nah, ini tadi ada yang mungkin kalau ada yang seperti ini, barang dikirimkan kembali oleh konsinyi, misalnya barang rusak gitu ya, atau barang nggak sesuai dengan spesifikasi ya. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Bila barang dikirimkan kembali oleh konsinyi kepada konsinyur, maka pengeluaran yang berkaitan dengan pengiriman awal ya juga pengiriman ulang dibebankan sebagai expense. Ya, sebagai expense. Selama pengeluarannya itu dalam kategori normal. Ya. Biaya dengan syarat biaya pengiriman normal. Biaya pengiriman juga harus tidak lebih dari biaya pengiriman normal. Ya intinya kita ke expand aja ya. Expand. Oke, sudah jam 3 lewat ya. Mungkin kita harus tetap harus latihan ya supaya lebih memudahkan ya untuk pemahaman, karena kalau akuntansi itu nggak cukup dengan hanya membaca ya, dengan hanya membaca tanpa latihan itu akan susah ya, jadi harus latihan ya, karena untuk lebih terampil dan kita membiasakan diri mengerjakan soal-soal. Ya, waktunya untuk sesi latihan. Teman-teman silakan dikerjakan workbook chapter konsinyasi, soal 1 dan soal 2. Ya. Nah, supaya nanti mempercepat pemahaman, saya bagi ya, yang ganjil prioritaskan soal 1. Prioritaskan. Kalau sudah selesai, lanjut ke soal 2. Ya. Yang genap, prioritaskan soal 2 dulu. Kalau sudah selesai, baru soal 1. Nah, tujuannya kita nanti biar semua bisa dibahas ya. Kalau waktunya cukup. Kembali ke waktunya ya. Ya silakan bisa latihan dari sekarang. Oke, selamat mengerjakan ya. Latihannya kita bahas soal 2 ya.
Soal 2 kita bahas untuk pencatatan yang tidak terpisah. Nah, di sini di soal itu di permintaannya itu ada berapa ya? Ada 2 ya. Jadi asumsi yang pertama itu semua terjual, asumsi yang kedua itu tidak terjual. Ya, oke. Saya tawarkan terlebih dahulu, berarti ada 2 pembahas ya. Jadi yang pertama pembahas yang nomor 1, terjual semua, yang kedua yang terjual hanya 150. Oke, saya tawarkan dulu siapa yang mau membahas untuk yang permintaan pertama, soal 2 permintaan pertama. Tadi berarti kan yang bernomor genap ya, silakan yang presensinya genap, bisa siapa aja yang mau sudah siap mewakili. Siapa? Tunggu ditunjuk aja ya. Silakan, ada yang mau bersedia enggak? Tidak ada, oke deh saya ini aja kali ya. Saya minta untuk yang asumsi terjual semua, nomor presensi 12 ya. 12 di sini siapa yang berbebas itu? Faisal Andi ya. Ya, silakan Faisal Andi membahas yang nomor 1-nya. Terus yang nomor 2-nya saya minta siapa ya? Raffi deh, Raffi Alvarez ya. Ya, disiapkan. Ya, silakan yang satu dulu, Faisal Andi. Bu, maaf. Faisal tadi bilang sama saya, katanya dia lagi ada kendala jaringan. Lagi kenapa? Lagi ada kendala jaringan katanya. Gitu. Oke, saya minta Nurul Naswa deh, ya. Nurul Naswa untuk membahas yang nomor 1, yang nomor 2-nya. Tadi siapa yang kedua saya lupa. Ya, silakan Nurul Naswa dulu deh, disiapkan. Nurul Naswa presensi nomor 22 ya. Ya, silakan. Bu, izin share screen ya, Bu. Ya. Apa sudah terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Barni dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya izin untuk mempresentasikan soal nomor 2 mengenai metode unseparated complete. Di mana di sini soalnya kita baca terlebih dahulu. Jadi PT Samsul Elektronik memproduksi telepon genggam yang cukup dikenal oleh masyarakat. Untuk membantu memperluas pemasaran, PT Samsul ini menggunakan sistem konsinyasi ke toko elektronik di beberapa kota. Salah satu toko retail adalah toko Welcome, di mana PT Samsul secara reguler mengirimkan sejumlah produk telepon genggam merek Samsul ke toko tersebut. Jadi di sini posisinya PT Samsul ini sebagai konsinyur dan PT Welcome ini sebagai konsinyur. Kemudian pada bulan Juni 2020, PT Samsul mengirimkan 200 unit telepon genggam merek Samsul. Setiap unit telepon dijual dengan harga iklan sebesar 2.500.000, biaya pengiriman sebesar 2 juta. Kemudian PT Welcome mendapatkan komisi 20% dari harga tersebut dan diwajibkan menanggung biaya pengiriman dari PT Samsul. Selama bulan Juni, Welcome menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. 5% dari biaya tersebut diatribusikan ke produk Samsul yang dikonsinyasikan selama bulan Juni. Setiap akhir bulan, Welcome menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan hasil penjualan. Welcome menyetorkan hasil penjualan neto setelah dikurangi dengan komisi dan semua biaya yang menjadi tanggungan PT Samsul.
Dalam catatan transaksi konsinyasi, PT Samsul dan toko Welcome tidak memisahkan pembukuan dan perhitungan labanya dengan kegiatan operasi utama. Di sini di nomor 1 diminta selama bulan Juni 2020 terjual 200 unit telepon genggam. Artinya seluruh barang yang dititipkan kepada PT Welcome ini terjual. Maka di sini pada jurnal pertama adalah jurnal ketika PT Samsul mengirimkan barang. Nah, karena di sini menggunakan metode unseparated, maka di sini tidak ada jurnal yang dicatat antara si konsinyor dengan konsinyi. Kemudian yang kedua, ketika pembayaran ongkir. Nah, di sini juga tidak ada pencatatan alias no entry pada kedua pihak. Kemudian yang ketiga, ini merupakan jurnal penjualan barang kepada pihak ketiga. Di mana karena ini merupakan metode unseparated, maka konsinyi akan mengakui inventory konsinyasi yang terjual dan si konsinya ini akan mengakuinya sebagai salesnya sendiri. Maka di sini kita akan mendebit cash terhadap sales sebesar 500 juta, yakni 200 unit barang dikalikan dengan harganya sebesar 250.000. Nah, kemudian untuk si konsinyur sendiri di sini no entry. Nah, kemudian yang keempat ada pembayaran operating expense. Nah, di sini karena menggunakan metode unseparated, maka bebannya ini akan kita debitkan kepada akun konsinyur sebesar 3 juta, di mana berasal dari tadi yang 5%. Tadi ada biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. Nah, 5%-nya itu akan diatribusikan ke produk Samsung. Maka di sini kita mendebit akun konsinyur sebesar 3 juta terhadap cash sebesar 3 juta. Kemudian yang kelima, konsinyi ini akan menjurnal pengakuan COGS sebesar 400 juta terhadap kreditnya yakni konsinyur. Jadi 400 juta ini didapat dari mana? 400 juta ini merupakan 80% dari total penjualan. Karena tadi 20%-nya itu merupakan komisi yang akan dibagikan kepada konsinyi, maka COGS-nya bisa dihitung dengan cara 100% dikurangi 20%, kemudian kita kalikan dengan 500 juta. Nah, di sini si konsinyor akan menjurnal atas transaksi setoran dari konsinyi. Jadi kita akan mendebit cash sebesar 397 juta, kemudian terhadap commission expense sebesar 100 juta, jadi 20% dikalikan dengan tadi harga barangnya sebesar 500 juta, kemudian operating expense-nya tadi 5%, dikalikan dengan 60 juta, 3 juta, kemudian terhadap sales-nya sebesar 500 juta. Nah, selanjutnya, yang keenam, si konsinyi ini akan menjurnal penyetoran hasil penjualan ini kepada konsinyor. Jadi kita akan mendebit akun konsinyor sebesar 397 juta terhadap cash sebesar 397 juta. Nah, kemudian si konsinyor ini juga akan mendebit akun COGS sebesar 200 juta terhadap inventory sebesar 200 juta. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke. Ya, sudah benar sih ya. Jadi pada saat mengakui sales di konsinyi, dia akan mengakui COGS ya, yang sebesar net ya, setelah dikurangi dengan komisi, maka hasilnya adalah 400 juta. Kemudian yang dibayarkan ke konsignor itu 400 juta ya, karena sudah net setelah komisi, dikurangi dengan expense ya, yang tadi 3 juta. Jadi 397 juta diterima oleh si konsignor ya. Untuk yang komisi dicatat sebagai expense, biaya yang dikeluarkan oleh konsignor dicatat sebagai operating expense. Nah, untuk yang COGS-nya ini 200 juta, tapi dari mana Nurasa angkanya 200 juta? Ini yang terjual ya tadi ya. Yang terjual penuh 200. Cost-nya di soalnya ada ya? Per unitnya.
per unitnya ada kali 500 ya, kali 500. 500 ini harga iklannya ya. Oh, langsung ada angkanya ya, oke 200 juta ya. Oke, betul ya, sudah. Semua sudah sepakat ya untuk jawaban yang soal 2, asumsi jurnalnya itu tidak terpisah dan asumsinya juga semua penjualan sudah terjual. Ya, oke, kita bungkus untuk jawaban dari Nurul Naswa ya. Bisa langsung ditutup aja Nurul Naswa. Kita lanjut ke permintaan yang kedua ya. Baik Bu, Oke. izin. Ya. Yang kedua tadi siapa? Sudah hadir? Tadi nomor berapa ya? Saya lupa deh. Sudah saya baru lagi ya. Naswa sudah. Raffi Alvarez. Ada Raffi Alvarez? Ada Bu. Ya, silakan Izin Raffi. share screen ya Bu. Iya, oke. Raffi ini asumsinya yang jualnya enggak semua ya, jadi tidak selesai barang konsinyasinya pada akhir periode. Silakan. Apakah sudah terlihat Ibu? Sudah terlihat. Nah, untuk yang asumsi yang kedua, soalnya masih sama, tetapi asumsinya tidak terjual semuanya, hanya terjual 150 unit. Nah, untuk jurnalnya, antara konsignor dan konsigni, yang pertama, untuk pengiriman barang dan pembayaran biaya pengiriman, untuk keduanya itu no entry, karena pembukanya secara tidak terpisah. Kemudian, untuk penjualan barang sejumlah 150, maka pihak konsigni akan menjurnal cash pada sales sejumlah 375 juta. Hasilnya dari mana? Dari 150 unit dikali dengan 2.500.000 sebagai harga pokoknya tadi. Kemudian untuk yang keempat adalah pembayaran operating expense. Di sini konsigni akan menjurnal konsignor pada cash sebesar 3 juta. Nah, di keterangan tadi ada keterangan bahwa selama bulan Juni, Belkom menanggung biaya listrik dan biaya operasional toko sebesar 60 juta. 5% dari biaya tersebut didistribusikan ke produk Syamsul. Nah, jadi angka 5% dari soal tersebut, sehingga didapat 3 juta. Kemudian untuk yang nomornya adalah terkait dengan pengakuan COGS. Nah, di sini di soal disebutkan komisi yang dihasilkan adalah 20%, sehingga perhitungannya 100% dikurangi 20% dikali dengan hasil penjualannya pada jurnal nomor 3, yaitu 375 juta, sehingga didapat 300 juta. Untuk jurnalnya COGS pada konsignor sebesar 300 juta. Nah, di sisi lain konsignor akan menjurnal sebagai berikut. Nah, di sini konsignor akan mengakui penjualan senilai 375 juta sama seperti yang dilakukan oleh konsigni. Kemudian konsignor akan mendebit expense, yaitu komisi expense sebesar 20% dari penjualan. Kemudian operating expense di sini angkanya adalah 150, yaitu unit yang terjual, sehingga tidak seluruhnya diakui sebagai expense karena yang terjual adalah 150 unit. Kemudian sisanya 50 unit ini diakui sebagai consignment inventory, dan sisanya diakui selisih dari expense yang diakui dan sales ini akan diakui sebagai cash. Kemudian yang keenam, konsigni akan menyetorkan kepada konsignor sejumlah 290 juta. Ini dari mana? Dari pengurangan antara
pengakuan dari COGS ini, kan di pengakuan ini akan didebit konsignor sebesar 300 juta dikurangi dengan penjuranan atas pembayaran dari operating expense sebesar 3 juta sehingga didapat 297 juta. Nah, untuk konsignor akan menjurnal COGS pada inventory sebesar 150 dari unitnya dengan asumsi menggunakan seperti yang dijelaskan oleh Naswa tadi, harga pokoknya adalah sebesar 1 juta sehingga didapat COGS pada inventory sebesar 150 juta. Kemudian untuk menutup beban-beban yang telah ditangguhkan, maka konsignor akan membuat jurnal consignment inventory pada income summary sebesar penjumlahan dari sisa yang unit yang belum terjual yaitu 50 dengan harga pokok dan asumsi yang digunakan adalah 1 juta sehingga dapat consignment inventory pada income summary sebesar 50 juta. Begitu Bu penjelasan untuk yang nomor 2. Ya. Jadi kalau untuk jurnal nomor 1, nomor 2 ini aman ya. Kita sepakat memang nggak ada jurnalnya ya. Nomor 3 penjualan oleh konsinyori cash pada sales, oke. Kemudian pembayaran operating expense ini debitnya konsignor atau nama konsignornya juga boleh ya. Pada cash sama dengan 3 juta. Kemudian pengakuan COGS ya, itu netnya setelah dikurangi dengan komisi, hasilnya 300 juta. Sehingga yang diserahkan ke konsignor itu sebesar hasil setelah dikurangi dengan komisi, kemudian dikurangi dengan 3 juta ya, 297. Oke, kita bungkus untuk yang konsinyori ya. Sekarang kita menuju ke konsignor. Maka konsignor menerima uang sebesar 297. Kemudian komisi expense 75 ya. Itu merupakan angka 20% dikali sales. Nah, untuk operating expense-nya nih yang perlu kita perhatikan ya, yang harus kita bold ya. Di sana kan jumlahnya 3 juta ya. Tapi karena yang dijual itu baru 150 ya, maka pembebanan untuk yang 50-nya itu kita akui sebagai inventory ya. Jadi dia menambah inventory pada akhir periode yang nanti akan menambah cost ya, yang menambah cost dari inventory yang belum terjual. Nah, di sini kan operating expense yang diakui sebesar 150 dikali per 200 dikalikan 3 juta ya, yang diakui sebagai expense-nya. Karena yang terjual baru 150. Nah, selisihnya kita masuk ke akun consignment inventory ya, 750.000. Oke, kita bungkus jawaban yang ini. Kemudian untuk yang COGS inventory ini adalah pengakuan COGS barang yang terjual. Nah, yang belum terjual, yang 50 unit tadi, itu kita akui sebagai consignment inventory. Jadi seolah-olah gini, pada akhir periode itu dilakukan pengecekan fisik gitu ya. Pengecekan fisik, di konsignnya si A itu masih ada barang yang belum terjual, sebanyak 50 unit gitu ya. Nah, maka dari sisi konsignornya dia akan mengaku sebagai inventory yang belum terjual, consignment inventory. Ini nanti di laba rugi, ini di neraca ya. Di neraca ini akan include ada cost-nya yang 50 juta plus untuk yang operating expense ya, untuk yang 50 juta tadi ya, yang harganya 750.000. Nah, inilah nanti yang akan dicatat di laporan posisi keuangan sebagai inventory. Jadi perusahaan ini menyajikan inventory yang tersisa itu 50 juta ditambah dengan operating expense untuk barang konsinyasi yang belum terjual ya, sebesar 750. Nah, kreditnya adalah income summary. Itu kan
apa ya, model jurnal metode periodik ya. Metode periodik, pada akhir periode kita menghitung fisik ya. Ditemukan inventory sejumlah 20 juta. Maka kita akan memunculkan akun inventory sebesar 20 juta, tapi di kreditnya kita gunakan akun income summary. Nah, untuk inventory yang kejual nanti diperhitungkan di dalam laporan laba rugi ya, yang nanti akan menghasilkan net income. Maka di sini kan nggak kelihatan tuh ya, belum kelihatan berapa income yang diperoleh dari barang konsinyasi, karena nanti semua akan dikumpulkan dari seluruh konsinyasi yang akan ada di laporan laba rugi gitu ya. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyajikan jawabannya ya, Nurul Naswa dan tadi siapa? Rifki Alfian ya, bukan Raffi Alvarez ya. Ya, silakan Raffi Alvarez, jawabannya sudah clear ya, sudah jelas, kita bungkus untuk jawaban ini. Silakan bisa di stop ya. Rifki Ibrahim raise hand. Oke, silakan Rifki. Ada yang mau tanyakan? Iya Bu, mau tanya kan ini biaya pengiriman barang itu kan ditanggung sama konsaini Bu sebanyak 2 juta, itu nggak perlu dicatat ya? Saya komentar sebentar ya. Ya, gimana sebelahnya? Untuk biaya pengiriman Bu sebesar 2 juta kan itu ditanggung sama konsaini toko Welcome. Nah, itu nggak dicatat sebagai beban ya Bu sama konsaini? Tadi di soal ini biaya pengiriman yang awal ya? Iya Bu. Soalnya itu tadi sebentar. Biaya pengiriman sebesar 2 juta ya, ditanggung oleh PT Welcome. Oh ya, ini tadi belum ada jurnalnya ya, karena kan yang nanggung itu konsinyasi ya, yang sebesar 2 jutanya. Silakan, kalau menurut Raffi gimana? Itu jurnalnya seperti apa? Untuk pengangkutannya. Atau Nurul Naswa mungkin? Silakan, Nurul Naswa atau Raffi. Karena di sini PT Welcome menanggung biaya pengiriman yang sebesar 2 juta. Itu wajib ya. Nah, kira-kira jurnal yang dibuat oleh PT Welcome apa? Silakan. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita di sini yang baik Bu, izin mencoba menjawab Bu. Yang terkait biaya pengiriman itu berarti untuk yang Welcome kan wajib untuk membayar pengeluarannya ya Bu. Maka jurnal yang dibuat itu konsinyur pada cash ya Bu. konsinyur pada cash. Di sini kebetulan sih yang kontraknya itu yang nanggung itu Welcome. Kalau kita mendebitnya sebagai konsinyur atau nama konsignornya, itu artinya nanti akan di-reimburse kalau modelnya seperti itu gitu. Nah, ini karena harus ditanggung oleh si PT Samsul tanpa reimburse ya. Nah, kira-kira jurnalnya gimana? Silakan, mungkin Nurul Naswa bisa membantu juga. Izin Bu, kalau misal pada cash konsinyur yang menanggung kan breakout terhadap cash ya Bu. Kalau misal si konsinyur yang menanggung apa bisa Bu? Misal jurnalnya itu breakout di debit terhadap cash di kredit. Oke. Ada yang berpendapat lagi, silakan. Jadi menurut Nurul Naswa maksudnya dia sebagai apa tadi? Sebagai breakout ya, Nurul Naswa ya? Iya Bu, karena kan dibebankannya ke konsinyur. Ada pendapat lain? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, ya gini. Jadi yang pertama perlu kita pahami, untuk biaya angkut ini kan tidak bisa direimburse ya. Artinya bagi konsinyi ini tidak mencatat sebagai nama konsignornya ya, baik itu akunnya konsignor maupun akunnya di sini PT Samsul ya. Nah, sekarang berarti yang jelas bukan konsignor ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau konsinyi ini memiliki barang-barang selain konsinyasi, yang artinya dia punya bisnis yang reguler gitu kan ya. Kayak tadi kan diakui sebagai freak out gitu ya oleh si konsignor. Nah, oleh konsinyi gimana? Apakah sama akunnya kita gunakan freak out? Freak out atau freak in? Itu sih itu aja ya. Freak out atau freak in? Ya, jadi bisa dibedakan ya untuk penggunaan nama akun freak out dengan freak in. Kalau freak in itu kan cenderung dari posisi yang menerima barang ya, atau yang membeli gitu. Nah, jadi karena pencatatan tidak terpisah ini seolah-olah si konsigner ini sebagai pembeli. Ya tadi kan ya, ketika dia menjual, dia akan memunculkan akun purchase atau COGS gitu, yang artinya dia mengakui secara umum gitu. Nah, artinya si konsignor ini dia seolah-olah sebagai pembeli. Nah, ketika biaya angkut itu ditanggung oleh si pembeli gitu ya, maka jurnal yang akun yang kita buat adalah freak in ya, freak in pada cash gitu. Ini untuk cash yang pertama ya. Tapi kalau misalnya konsigninya itu bisnisnya itu memang semuanya murni dari barang konsinyasi gitu ya, yang mungkin bisa aja debitnya itu menggunakan akun expand ya, yang nanti expand itu akan, tapi ini karena tidak terpisah ya, kalau tidak terpisah berarti freak in aja ya, freak in, karena dia mencatat sales ya, mencatat sales dan mencatat COGS, berarti artinya ini dia akan menggunakan akun freak in. Gitu. Seperti itu ya, Rizky Ibrahim, Naswa, kemudian Raffi, dan juga teman-teman yang lain. Maka untuk yang angka 2 jutanya kita akui sebagai freak in di akuntansinya konsigni. Ya. Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Ya, kalau tidak ada bisa ditutup jawabannya, Raffi ya. Terima kasih Raffi dan Naswa sudah menyajikan hasil pekerjaannya dengan baik ya. Ya karena waktu juga yang membatasi ya, sudah lewat 6 menit. Perkuliahan kita akan tutup ya. Mudah-mudahan apa yang diperoleh hari ini bermanfaat ya, dan teman-teman juga dapat menerima materi ini dengan mudah ya, yang mungkin nanti akan sangat membantu dalam pengerjaan soal-soal ya. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan ya, di hari dan jam yang sama.